Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal. Meliputi 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf puskesmas, pasien, atau sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah fasilitas pelayanan kesehatan termasuk FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, ada dokumentasi pelaksanaan, saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang sudah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-196B ini akan membahas pra-bencana dari proses keseluruhan krisis kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelum melihat video 196B ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat video 1, 20, 22, 23, 24, 191, 192, 193, 194A, B, C, D, F, dan G, serta video 195 dan 196A. Sobat sehat, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kita sekarang bahas tentang pra-bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi A. Dalam situasi tidak terjadi bencana, dan B. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Situasi tidak terjadi bencana, apa saja yang bisa dilakukan? Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi A. Perencanaan penanggulangan bencana, B. Pengurangan risiko bencana, C. Pencegahan, D. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, E. Persyaratan analisis risiko bencana, F. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, G. Pendidikan dan pelatihan, serta H. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, dan perencanaan penanggulangan bencana ini disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana serta rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi A. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, B. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat, C. Analisis kemungkinan dampak bencana, D. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, E. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan F. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh A. BNPB untuk tingkat nasional, B. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi, dan C. BPBD kabupaten kota untuk tingkat kabupaten kota.
Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan A. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana. B. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. C. Pengembangan budaya sadar bencana. D. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana. E. Penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana, dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi pengurangan risiko bencana terdiri atas A. Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana. B. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana. Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non-pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi, lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Selanjutnya dilakukan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan integrasi. Bagaimana kalau ada terjadi situasi terdapat potensi terjadinya bencana? Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi A. Kesiapsiagaan, B. Peringatan dini, dan C. Mitigasi bencana. Di sini pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi lembaga yang berwenang baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BNPD dalam bentuk A. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. B. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini. C. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar. D. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat. E. Penyiapan lokasi evakuasi. F. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana. G. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan dan pemulihan prasarana dan sarana. Bagaimana peringatan dini? Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara A. Mengamati gejala bencana. B. Menganalisa data hasil pengamatan. C. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa. D.
menyebarluaskan hasil keputusan, dan E. mengambil tindakan oleh masyarakat. Bagaimana mitigasi bencana dilakukan? Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui A. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana. B. Pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan. C. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern. Demikianlah Sobat Sehat, di video 196B ini kita telah membahas penanggulangan bencana pra-bencana. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kita akan bertemu di video 196C untuk membahas penanggulangan bencana tanggap darurat. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.